Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa di kesempatan ini. Eh, Perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Pi Network. Dalam hal ini saya akan berpersepsi atau berpendapat terkait dengan apa yang menjadi isu yang sangat sentral di seluruh penjuru dunia terkait dengan uh, Pi Network ini sendiri, terutama menyangkut spekulasi nilai koin Pi itu sendiri. Oke, pada kesempatan ini saya akan memulai dengan sedikit pengantar, kemudian setelah itu saya menyampaikan uh, ada satu matriks atau semacam satu tabel sederhana saya buat dengan menggunakan Excel. Ini yang saya kasih judul kalkulator simulasi price in pre-market Indonesia. Nah, nanti bagian-bagian daripada tabel ini kita lihat selanjutnya. Kemudian akan dilengkapi juga dengan beberapa contoh online terkait dengan misalnya pre-market ataupun market-market beberapa market yang lain. Oke, saya memulai dengan uh, sebuah pengantar daripada pengamatan saya terhadap perjalanan Pi selama ini, terutama dari sisi simpang siur informasi terkait dengan harga Pi itu sendiri. Oke, apalagi sudah menjelang mainnet terbuka, mainnet tertutup sudah kita lewati, sistem sementara kita jalani, kemudian tahap KYC lalu masuk ke mainnet terbuka. Ini sangat santer sekali itu isu terkait dengan harga Pi itu di seluruh penjuru dunia dengan beragam macam spekulasi yang macam-macam. Nah, harga-harga yang disampaikan itu macam-macam. Ada negara ataupun komunitas tertentu menyampaikan dengan nilai yang sangat rendah, ya di bawah 100, ada yang 100 dalam hal ini dolar. Kemudian ada yang pertengahan, medium antara 100-an sampai 600-700 dolar per Pi. Ada negara yang bahkan atau komunitas tertentu di beberapa negara bahkan menyampaikan sampai satu harga Pi Network itu, satu koin itu seharga 1.000 dolar. Bahkan ada juga muncul aplikasi yang sudah memproklamasikan, seakan-akan mengumumkan bahwa harga Pi itu ada pada kisaran angka absolut tertentu. Misalnya ada 314 atau 40 sekian, yang kemudian juga ada pada satu platform marketplace tertentu. Dalam hal ini yang saya lihat yang berkembang itu misalnya Express P, itu ada harganya di situ. Nah, ini dari keseluruhan spekulasi yang terjadi orang perorangan, per kelompok, per negara di seluruh dunia. Ini rame-rame kita bicarakan saja, tetapi kita belum mendapatkan satu tanggapan secara real dan nyata daripada core team terhadap itu. Kenapa? Karena menurut saya itu core team mereka lagi fokus untuk melaksanakan tugas-tugas mereka untuk lebih baik ke depan ini proyek ini. Namun ya tidak henti-hentinya orang selalu spekulasi tentang harga itu, ya toh. Ini memang kita akui bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diinginkan, apa yang diusulkan itu dari awal core team memberikan atau semacam membuka pintu untuk terjadi kayak begitu, karena ada ungkapan bahwa harga ini harus berdasarkan konsensus atau kesepakatan daripada seluruh pionir-pionir yang bergabung di setiap negara. Itu yang memberikan peluang sehingga semua orang menyampaikan, semua kelompok, semua grup di mana-mana menyampaikan itu, karena memang dibuka pintunya. Cuman sayangnya pintu dibuka untuk disampaikan harganya, tetapi belum ada jawaban atau semacam belum ada puncak
daripada konsensus itu untuk menetapkan sebuah harga yang berasal dari core team itu. Jadi seakan-akan core team membuka peluang tetapi belum memberikan jawaban pasti terhadap angka tertentu untuk seluruh kita sebagai pionir, bahkan yang calon-calon pionir nanti. Nah, sepintas seperti begitu kita lihat. Namun kalau saya secara pribadi melihat satu segi lagi, apa yang memang sudah berjalan selama ini, kalau menurut saya sebenarnya core team sudah menjawab ini semua. Core team dalam rangka menjawab seluruh usulan-usulan itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Bahkan jawabannya itu sudah 2 kali. Yang pertama kali yaitu sejak dari berbulan-bulan lalu, kemudian yang kedua sementara kita lihat sekarang. Apa jawabannya? Kalau menurut kacamata saya sebenarnya jawabannya sudah ada. Yaitu jawaban itu sangat luar biasa. Kalau saya lihat sangat luar biasa jawabannya, bukan sekedar menyampaikan secara lepas terkait dengan satu angka tertentu, misalnya menyebutkan $100 kah? Tidak ada. Tetapi langsung dalam bentuk aplikasinya. Yaitu aplikasi yang pernah kita lihat. Misalnya di waktu-waktu lalu, awal-awal berdirinya ini, kemudian kalau saya itu bergabung dari bulan Maret 2021. Dari situ saya ikuti kegiatan itu, satu kegiatan di dalam aplikasi itu namanya kegiatan survei, dan setiap kali kita mendapatkan kegiatan survei itu, kita mendapati imbalan. Nah, imbalan itu bukan sekedar koin yang kita dapatkan imbalan, tapi sesungguhnya menurut saya core team sudah memberikan aba-aba bahwa harga nanti itu menyerupai, imbalan survei yang dilakukan setiap hari. Satu kali survei mendapatkan mendapatkan imbalan sebesar 0,00001. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kalau ini misalnya kita konversi secara matematika, di mana kelihatannya ini kan ada angkanya itu satu angka atau satu digit satuan dengan 3 digit angka desimal. Ini sebenarnya kalau diperbandingkan dengan satu koin itu berarti 1/1000. 1/1000. Kelihatannya memang masih abstrak, tetapi coba kita bayangkan nilai survei yang kita dapatkan di dalam pi ini 0,001 dengan kita umpamakan survei-survei yang lain sering kita lakukan, kita dapatkan hadiah dalam bentuk dolar misalnya. Ada yang di bawah $1, ada yang $1, ada yang $2, bahkan ada yang lebih $3-4. Nah, kalau kita ambil yang $1 saja untuk survei-survei lain di luar daripada survei Pi Network, $1 saja, berarti itu sebanding dengan 0,001. Itu artinya kalau satu koin itu senilai dengan $1.000. Nah, itu sebenarnya satu jawaban yang sudah sekian lama sudah kelihatan di tengah-tengah kita, tetapi kita kurang jeli untuk melihatnya. Nah, survei itu umpamanya saya memperlihatkan di sini. Saya sendiri sudah melakukan survei itu, lalu saya dapatkan misalnya, umpamanya di sini. Itu setiap kali survei yang saya lakukan, saya dapatkan 0,001. 0,001 untuk survei per hari. Ini sangat luar biasa, ya toh, perbandingannya. Nah, kemudian kita kembali ke tadi. Bukan sampai di situ jawaban daripada core team terkait dengan spekulasi harga yang muncul dari setiap orang. Kalau saya mengatakan bahwa harga yang dikemukakan oleh setiap komunitas itu hanya berdasarkan perasaan, tetapi core team kalau melakukan sesuatu, sesungguhnya kajiannya sudah sangat mendalam. Kajian tentang matematisnya, statistiknya, ekonominya, dan seterusnya sudah sangat mendalam, sehingga apa yang dia buat itu betul-betul ada dasarnya. Tetapi kita kebanyakan hanya berdasarkan euforia, semangat, sehingga menyampaikan saran-saran itu ya seakan-akan atas nama negara, atas nama komunitas, tetapi hanya berdasarkan perasaan saja. Tetapi core team menjawab dengan pertimbangan yang sangat dalam. Yang paling
luar biasanya adalah ada pada setiap atau beberapa marketplace itu di situ Core Team menjawab secara telak terhadap apa yang kita usulkan selama ini, yaitu membuat format harga daripada setiap produk barang dan jasa pada tiap-tiap marketplace itu. Formatnya itu seperti begini. 0,0000. Ini sangat luar biasa. Ini sungguh sangat luar biasa. 0,000. Saya ulangi. 0,000. Itu kalau dibandingkan dengan nilai survei itu ada perbedaan 4 digit angka desimal di belakangnya. Nah, kalau misalnya yang untuk harga surveinya itu istilahnya adalah 1/1000. Tapi kalau ini bukan lagi 1/1000, 1/10.000. 1/10.000. Nah, ini kita ketemu di dalam semua aplikasi marketplace yang dimiliki. Seluruhnya formatnya sama. Terkecuali saya pernah melihat di P-Chain Mall itu tidak seluruhnya secara seragam seperti begini. Ada yang hanya beberapa digit, di bawah 4 digit, ada bahkan lebih dari 4 digit desimalnya. Nah, kalau yang lain seperti P-Market Indonesia ataupun yang barusan muncul baru-baru, XP itu formatnya semua sama. Itu 0,0004. Ini artinya disediakan oleh Core Team, kemudian setiap vendor yang masuk untuk ingin menjual barang dan jasa di dalam harus mengikuti format yang ada. Harga disesuaikan dengan misalnya harga barang jasa dan seterusnya yang harga murah, itu harus dimulai daripada angka desimalnya. Di sini hanya itu atau batas hanya minimal itu sampai 4 angka, 4 digit desimal di belakang. Nah, kemudian kalau sudah penuh sampai angka misalnya 999 di belakang, baru bisa muncul 1 di depan. Ini adalah pendekatan matematika yang sangat luar biasa oleh Core Team dalam rangka mengarahkan kita tentang bagaimana berpikir tentang harga itu. Jadi bukan semata-mata kita berteriak mengusulkan $100, $200, tetapi ini sangat luar biasa. Apalagi misi atau dan visi daripada Pi Network adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi bisnis, fungsi-fungsi atau istilahnya utilitasnya, fungsi bisnisnya, kemudian menjadi alat tukar dan seterusnya. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, kita buktikan tentang 0,000 ini kita lihat misalnya pada P-Market Indonesia. Nah, P-Market Indonesia kelihatan di sini. Nah, di atasnya ini 0,000. Ini sebenarnya bukan sekedar disimpan saja begitu, tapi ada maksud dan tujuannya daripada Core Team. Coba Anda baca baik-baik. Ini angka matematika yang memberikan pengarahan kepada kita bahwa harga koin ini penempatannya sampai kayak begini. Hanya ada satu satuan di depan, kemudian di belakangnya adalah angka pecahan semua, angka desimal semua. Ya, ini kalau disebut dengan istilah matematika adalah 1/1000. Kalau survei tadi adalah 1/10.000. Kalau survei tadi hanya 1/1000. Artinya itu peluang harga P itu bisa mencapai 1/10.000. Nah, kalau bisa dibikin lewat angka yang paling tertinggi adalah misalnya 9,9999. Kalau tambah 1 lagi berarti harus nolnya itu menjadi 5 di belakang. Tapi kalau sampai di situ artinya peluang harga P itu sampai tingkat itu 9,9999. Nah, kayak begitu harganya. Ya, kalaupun lebih berarti akan membentuk angka satuannya menjadi 1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, begitu maksudnya. Begitu pula misalnya di yang tadi saya sebut misalnya di Express Pi. Nah, di sini formatnya semua sama yang dibuat oleh Core Team. Sangat luar biasa ini sebenarnya kalau menurut saya. Nah, ini sebagai pengantar untuk kita melihat apa yang saya mau sampaikan di sini terkait dengan kalkulator simulasi price in P-Market Indonesia.
Nah, kenapa saya kasih judul di market Indonesia? Karena memang lebih gampang untuk kita menjelaskan karena kita kebetulan ke Indonesia. Nah, kenapa saya membuat ini? Karena menurut saya, setelah saya melihat beberapa barang yang setelah disimpan di market, mungkin yang lain juga, itu memang menuruti format 0,0000 itu, tetapi harganya tidak seragam. Harga antara satu barang dengan barang lain tidak seakan-akan tidak punya potokan harga lain, sehingga harga itu dia tidak linear dengan harga piece sebenarnya. Maka ini sekaligus mungkin sebagai sebuah saran kepada core team dalam rangka untuk mendapatkan keseragaman harga, menindaklanjuti format yang sudah ada, maka hendaknya setiap platform itu dibuat semacam kalkulatornya. Nah, sehingga ada bagian yang diisi oleh vendor itu begitu terisi dengan harga sebenarnya, misalnya harga tradisionalnya, kemudian akan ketemu dengan harga Pi Network yang sebenarnya. Lalu akan terjadi keseragaman harga pada seluruh barang dan jasa yang diperjualbelikan atau dibarterkan dengan Pi Network pada setiap marketplace yang dimilikinya, di dalam brosur, di dalam hackathon, dan seterusnya. Oke, coba kita lihat secara sepintas terkait dengan rancangan simulasi kalkulator di bawah. Nah, di sini ada beberapa item. Ini sederhana saja. Pertama, nama komoditas, ini warna kuning. Kemudian harga domestik, ya harga daripada barang itu di setiap negara itu, karena informasinya setiap negara memiliki market sendiri, market Pi sendiri, harga di situ. Kemudian harga ini akan dikonversi ke dolar. Nah, harga dolar di sini. Nah, secara otomatis di sini saya buat 500 juta ini per 14.000 dolar dapat 35.714. Ya, jadi harga mobil ini kalau misalnya dikonversi ke dolar itu dapat 35.714 dolar. Kalau dirupiahkan 500 juta. Nah, kemudian ada bagian lain lagi di bawah, terus ke bawah, yaitu saya menyebut dengan istilah acuan harga. Nah, di sini saya menggunakan acuan harga 1 unit daging kemasan dalam hitungan dolar. Nah, ini saya harus mempertanggungjawabkan dulu kenapa sampai saya menggunakan daging kemasan. Karena secara ekonomi kita kalau membuat perbandingan harga harus, kalau satu barang itu mestinya barang itu adalah barang yang secara umum digunakan oleh masyarakat. Nah, karena core Pi Network ini adalah mendunia, seluruh pelosok dunia, seluruh negara, maka kita harus mencari komoditas apa yang memang di setiap negara itu ada. Nah, kalau kita Indonesia beras, tidak mungkin di Amerika ada, atau di Arab ada, atau di negara lain ada. Negara lain barangkali ada gandum, ada telur, ada macam-macam. Tapi kalau daging itu bisa merata di seluruh dunia. Bahkan kalau lebih-lebihnya itu di belahan Eropa, Amerika, itu daging adalah konsumsi yang sangat pokok. Oleh karena itu, saya di sini mengambil daging untuk menjadi acuan harga. Nah, daging dalam ini adalah daging kemasan. Nah, saya sudah melihat harga yang ada pada pasaran itu, kisarannya itu ada di atas 40 dolar, ada juga di bawah 40 dolar per satu unit kemasan. Oke. Nah, kemudian bagian kedua di bawah, bagian berikutnya, bukan kedua, ketiga, yaitu total unit daging kemasan yang ekuivalen dengan satu unit mobil yang harganya 500 juta tadi, yaitu 892,86 unit. Ini artinya kalau daging ini dibandingkan dengan mobil ini secara barang, maka satu unit mobil itu sebanding dengan 892, sekian kaleng daripada daging kemasan itu. Nah, itu. Ini perbandingan ini kalau dalam bahasa ekonomi disebut dengan ekuivalen, mengekuivalenkan. Ekuivalen itu bisa dilihat dari sisi
harga nominalnya, bisa juga dilihat dari sisi unit barangnya. Nah, di sini saya gunakan unit barangnya sebagai patokan untuk lebih lanjut kita melihat harga barang berdasarkan Pi Network. Oke, kemudian yang bagian berikut adalah harga koin Pi per unit daging kemasan. Nah, ini saya sengaja kasih warna biru, warna hijau ini. Ini adalah harga satu kaleng daripada daging kemasan. Itu yang paling pertama di sini adalah harus sesuai dengan formatnya dulu, yaitu ada 4 angka digit desimal di belakangnya dan 1 angka satuan di depannya. Nah, kemudian dimasukkan harga angka absolutnya berapa, itu di sini adalah kewenangan daripada core team. Nah, tapi saya mencoba misalnya satu daging itu harganya adalah 0,0400 pi. Nah, ini saya umpamakan saja atau saya membuat ilustrasi saja untuk perhitungan kalkulator, simulasi kalkulator ini. Nah, jadi saya bisa dapat mengulangi dari atas bahwa ini adalah nama barang, kemudian harga sebenarnya di luar daripada harga Pi, dalam hal ini mobil, kemudian dikonversi ke dolar, kemudian ini harga satuan yang digunakan untuk menentukan semua harga barang, misalnya harga daging kemasan, harga pasarannya $40 bisa mengikuti fluktuasi harga pasar. Kemudian dilakukan ekuivalensi atau perbandingan unitnya, yaitu satu mobil sama banding dengan 892 kemasan daging. Kemudian dinyatakan dalam harga satu kaleng daging itu dinyatakan dalam harga Pi-nya adalah 0,0400. Nah, ini mohon maaf, ini sebagai contoh saja, saya menyimpan angka 4 ke dalam angka desimal ini sebagai contoh perhitungan saja, dan ini saya sengaja saya kasih warna hijau ini, nanti ada keterangan di bawah bahwa setiap warna-warna yang berbeda ini ada maksudnya. Warna hijau ini adalah ada di bawah kontrol core team, mereka yang menentukannya. Kemudian yang berikut kita lihat lanjut ke bawah. Setelah kita menentukan harga Pi berdasarkan satu unit daripada daging kemasan tadi, maka secara otomatis kita bisa menemukan harga daripada mobil yang ditawarkan tadi, yaitu 35 Pi,71400. Artinya harga mobil itu dengan perbandingan harga daging tadi itu bisa seharga 35,714 Pi. Nah, di sini saya masih menyebut sebagai harga HPP dalam koin Pi. HPP ini adalah harga pokok penjualan, belum ada keuntungan di dalamnya, belum ada keuntungan. Nah, kemudian saya membuat format untuk mencari keuntungan bagi para penjual atau vendor di dalam setiap Pi market atau marketplace lain milik Pi itu harus ada presentasenya. Nah, di sini presentasi margin profit. Nah, warna hijau ini bermakna juga bahwa nanti dikoordinir atau dikendalikan oleh core team. Core team yang mengendalikan ini. Nah, 30% katakanlah sebagai profit marginnya ditambahkan ke harga dasar HPP di atas. Berarti dapat 46,428,286 koin Pi. Harga pokok ditambah dengan persentasenya, persentase keuntungannya. Ini yang kemudian harga yang ini, harga jual yang akan terlihat di beranda. Akan dilihat oleh para konsumen. Setiap pioner kita yang pioner, kita akan membeli, kita melihatnya terpampang di homepage atau beranda daripada setiap marketplace yang ada. Nah, kemudian sampai di sini sebenarnya sudah kita ketahui bahwa harga daripada sebuah mobil yang tadinya di luar sana 500 juta bisa kita dapat dengan harga berapa Pi itu. Nah, bisa kita konversikan ke dalam dolar, yaitu misalnya konversi harga Pi setelah dapat daripada harga PP ditambah dengan persentase keuntungannya itu didapat 46.428 dolar, 5 sekian. Nah, 46.000. Nah, coba kita lihat sebelumnya berapa.
Nah, sebelumnya adalah hanya 35.000. Nah, konversi dari 500 juta. Dan begitu dia menjual ke dalam Pi Network, dia naik menjadi 46.000 dolar karena ditambah dengan 30%-nya. Nah, 30% ini bisa keuntungan bersih. Kalau di dalam beberapa kesempatan saya melihat bahwa core team menginstruksikan seluruh biaya ongkir pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Nah, itu mungkin ya menurut saya bisa saja, atau bisa saja dengan cara spekulasi juga adalah dengan adanya menaikkan harga profit keuntungan ini ya sebagian untuk menutupi ongkos kirimnya. Nah, misalnya 30% adalah keuntungan bersih, maka ditambahkan 1% sebagai ongkir. Nah, jadi 31%. 30% di sini misalnya saya tambahkan jadi 31%. Nah, berarti nanti akan di sini akan bertambah. 46 akan bertambah. Nah, jadi sudah 46.785 dolar. Nah, di sini juga bertambah. Oke, saya kembalikan jadi 30% dulu sebagai contoh dalam perhitungan kita terkait dengan simulasi ini. Nah, kemudian bisa dikonversi ke uang rupiah. Nah, tentunya kalau sudah sampai tingkat ini, konversi ke uang rupiah sudah sangat gampang, ataupun ke mata uang yang lain. Ini nanti secara teknis pembuatan ini, ya ini barangkali lebih dipahami oleh core team. Misalnya apa yang saya lakukan ini menjadi sesuatu yang diakomodir. Oke. Nah, dari apa yang kita jelaskan dari atas, sebenarnya secara otomatis akan kita lihat harga Pi per dolar atau dolar per Pi itu langsung kelihatan. Perkiraan harga satu koin ke Pi ke dalam dolar itu 1.000. Nah, kalau dengan uraian-uraian ini secara otomatis semua akan terjadi. Atau 769. Nah, kalau dia 1.000 itu kita dapati daripada harga sebenarnya di luar sana dibagi dengan HPP, harga pokok tadi, itu dapat 1.000. Tapi kalau dibagi dengan harga sebenarnya dibagi dengan harga yang tampil di halaman beranda untuk para pioner, para konsumen belanja, itu dapat satu Pi itu sama dengan 769. Nah, ini bisa berubah-ubah. Perubahan ini ada di tangan core team. Di mana dirubahnya? Ya, di sini yang saya kasih hijau. Mereka tinggal merubah-rubah ini, maka harga Pi itu bisa turun naik. Nah, tentunya tidak semena-mena saja. Harus berdasarkan juga pertimbangan pasar dan seterusnya. Harga kemasan pasar itu berfluktuasinya bagaimana, kemudian nilai tukar dolar itu terhadap tiap mata uang itu bagaimana, itu tinggal dipantau baik-baik oleh core team. Dalam hal ini barangkali punya tim ekonomi. Oke. Ini kelihatan sederhana penjelasannya kayak begitu. Ada keterangan warna kuning ini adalah apa yang sudah saya jelaskan di atas, diisi oleh para penjual di tempat pasar, dalam hal ini marketplace-nya. Kemudian yang warna hijau ini dikontrol oleh core team, lalu warna biru ini itu mengikuti fluktuasi pasar. Tadi itu harga kemasan daging dengan nilai valuta asing yang ada itu harus disesuaikan. Jadi di sini yang warna biru ini hendaknya dikoneksikan dengan kondisi pasar, harga pasar valuta asingnya, ataupun misalnya harga barang daging misalnya di Amerika, itu harus dikoneksikan ke kondisi pasar. Nah, kemudian yang lain-lain yang saya kasih warna merah itu adalah secara otomatis akan terisi secara sendiri setelah bagian-bagian lain. Nah, di sini yang perlu diisi oleh setiap vendor itu adalah cukup mengisi nama barang dengan harga sebenarnya di lapangan. Oke. Nah, kalau kita melihat ini keuntungan bagi para vendor atau penjual itu, keuntungannya saya lihat di sini minimal keuntungannya ada 3. Keuntungan pertama adalah bahwa barang harga 500.000 ini sebetulnya sudah ada keuntungannya di dalam, include PPN-nya. Nah, begitu mereka masuk menjual ke dalam Pi Network, maka secara otomatis keuntungan itu bertambah 30%. Nah, berarti sudah dua keuntungan.
keuntungan berikutnya adalah ketika barang mereka, harga dan koin masuk ke dalam wallet mereka, lalu seketika itu akan terjadi kenaikan harga pre-wallet, ya itu adalah keuntungan tersendiri lagi. Nah, keuntungan seragam, keuntungan keuntungan semua pihak, baik penjual atau pembeli, ya, yang satu itu ketika tren naiknya itu terjadi. Oke, saya pikir ini adalah penjelasan mungkin agak panjang terkait dengan apa yang saya amati selama ini, barangkali memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Semoga apa yang kita ceritakan terkait dengan Pi Network ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengakhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih dan salam pioner, salam Pi Network.